Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, masih terkait dengan CEO baru dari Manchester United, Omar Berada. Setelah diumumkan kalau dia sudah ditunjuk sebagai CEO Manchester United walaupun belum bekerja ya, dia sudah mengundurkan diri dari posisinya di Manchester City sebagai Chief of Football Operation, yang by the way ternyata dari informasi yang gue ketahui, yang gue baca, dari juga beberapa podcast yang gue dengarkan, ternyata Omar Berada ini di Manchester City, ini dia bukan hanya sebagai Chief Football Operation untuk Manchester City saja, tapi grup dari Manchester City gitu ya. Gue lupa apa namanya, football something gitu. Intinya bukan cuman Manchester City saja, tapi juga ada banyak klub sepak bola lain ya, Melbourne City. Pokoknya yang ada satu grup lah dengan Manchester City. Istilahnya apa, Sobat Football nanti bisa drop di kolom komen ya. Ini membuktikan bagaimana kompetensi dari Omar Berada yang menurut gua ya sangat luar biasa ya, bagaimana dia bisa menjadi kepala ataupun juga orang yang mengatur operasional sepak bola dari banyak klub yang termasuk di dalamnya adalah Manchester City. Dan gue juga mendengarkan beberapa podcast, termasuk juga membaca informasi kalau memang biasanya yang Chief Football Operation inilah yang disiapkan untuk CEO. Dimana CEO dari Manchester City saat ini kan Soriano kalau tidak salah kan ya. Dan Soriano sampai sekarang masih, tentu saja dia masih di posisi yang sama. Namun Omar Berada ini seperti memang disiapkan begitu. Dan Manchester United menurut gua bersama dengan Ineos ini melakukan tindakan yang langkah ataupun action yang luar biasa menurut gue. Ini mengingatkan beberapa tahun yang sudah lampau, yang gak jauh-jauh banget ya, ketika Abramovich masuk ke Chelsea. Dimana setelah dia masuk ke Chelsea, yang ditunjuk dia langsung mengambil merekrut, bukan soal masalah pelatih dulu atau pemain, enggak ya, tapi ya chief eksekutif Peter Kenyon. Salah satu pentolan, tentu saja Peter Kenyon juga sempat bekerja di Manchester United ya kan, untuk memang membuat kerangka sepak bola di Chelsea. Dia sudah berkompeten, dia punya pengalaman, dia punya jaringan, dia punya relation, dan akhirnya Chelsea bisa menjadi Chelsea yang saat ini. Menurut gue kan salah satu tonggaknya itu memang ketika Abramovich masuk, dan itu langkah pertama yang diambil oleh Abramovich. Dari situ terus gue berpikir, gue bandingkan ya, seandainya 10 tahun lalu orang seperti Omar Berada ini ada di Manchester United, Manchester United dikelola sebagai football club, sebagai klub sepak bola, bukan sebagai komersial club. Itu yang bisa gue bayangkan ya. Tentu saja ini berandai-andai. Dan bagaimana Omar Berada ini, kalau dibilang dia ya hanya dari sisi sepak bola saja, tentu saja terlalu naif ya. Dimana juga sisi industri sepak bola modern butuh komersialisasi ya kan, butuh pemasukan juga. Dan bagaimana dia dari backgroundnya, dari pengalaman yang menurut gua ekstensif, artinya punya sesuatu yang sangat luas sekali. Dari informasi juga yang gue dapatkan ya, terkait apakah dia termasuk di tuntutan ya kan kepada Manchester City, disebutkan dia tidak sampai sedalam itu. Dan gue juga berpikir Ineos ketika akan merekrut Omar Berada, dia juga pasti, atau mereka juga pasti juga sudah melakukan screening, sudah melakukan research. Mereka juga tentunya menghindari untuk merekrut orang-orang yang memiliki masalah atau memiliki potensi untuk menjadi masalah. Seandainya kalau memang
Omar Berada ini juga terlibat ya, walaupun sampai sekarang ini proses juga masih berlangsung. Tapi kalau seandainya kan ada peluang dia ini terlibat, maka dia juga ikut dibekukan. Ini kan menjadi kerugian besar bagi Manchester United. Dan gue percaya Ineos sudah melakukan screening terkait dengan hal tersebut. Dan sekali lagi ini merupakan langkah besar dari Ineos, di mana mereka masih menunggu disahkan oleh Premier League, tapi mereka tidak menunggu ya untuk hal tersebut. Mereka secara proaktif. Yes, Omar Berada belum akan bekerja, dan by the way, ini nama Omar Berada ini kan hampir tidak pernah terdengar di radar calon CEO dari Manchester United, Jean-Claude Blanc. Ini yang lebih sering disebutkan. Tapi ternyata di belakang layar Ineos melakukan langkah-langkah yang menurut gua mengejutkan. Dan ya kalau mengambil orang dengan kompetensi yang luar biasa. Dan sebenarnya seperti gua tadi singgung ya, bahwa Omar Berada ini kan seperti dipersiapkan sebenarnya untuk menduduki posisi yang tinggi di Manchester City. Namun Manchester United bisa menyalip di tikungan menurut gua dengan menawarkan sesuatu yang mungkin dinantikan oleh Omar Berada. Di judul gue tulis, mungkin inilah perekrutan terbaik Manchester United selama 10 tahun belakangan ini. Terutama setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Berulang kali ganti manajer dengan siklus yang sama saja. Berulang kali merekrut pemain dengan harga mahal, dengan CV ataupun resume yang luar biasa di klub-klub sebelumnya. Ketika datang ke Manchester United, wah, fans seperti kayak mendapat angin segar ya dengan kedatangan pemain-pemain bintang tersebut. Plus juga ketika mendatangkan manajer-manajer yang memiliki nama besar juga menurut gue. Tapi ternyata sama saja Manchester United. 10 tahun itu saja, siklusnya berulang. Bagus sedikit, ya kan? Lalu turun sedikit, selesai. Ganti lagi. Naik sedikit, turun sedikit, selesai. Begitu saja. Sampai saat ini kan juga demikian. Erik ten Hag disebutkan tidak jelas permainannya, tidak jelas ini itunya, buat konflik di dressing room dan lain-lain. Di mana soal masalah taktik, permainan, konflik tidak pernah disebutkan musim lalu. Kalau memang tipe permainannya ataupun pola permainannya tidak jelas, musim lalu sudah harusnya dikoreksi seperti itu. Kalau seandainya dia memang menimbulkan kekacauan di dressing room, musim lalu harusnya juga disebutkan seperti itu. Tapi kan ini tidak. Belum lagi pemain-pemain yang didatangkan. Di mana semuanya itu langkah-langkah yang diambil oleh Manchester United sebagai klub sepak bola tidak konsisten, tidak berterusan, tidak dalam hal yang jangka panjang. Dan sering sekali disebutkan bahwa memang problemnya itu dari atas. Oke, fakta bahwasanya memang Glazer masih menjadi mayoritas pemilik dari Manchester United itu belum bisa digoyah. Walaupun tentu saja banyak fans termasuk gue berharap Glazer akan selesai di Manchester United. Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini belum gitu ya. Lalu apa yang bisa diperbaiki? Ya mulai dari atas. Menunjuk memang orang yang memiliki kompetensi yang lebih di sisi sepak bola. CEO, Chief Executive. Manchester United pernah memiliki Peter Kenyon ya kan, salah satu yang tadi gue sebutkan pindah ke Chelsea, luar biasa kiprahnya. David Gill, gue pernah singgung, banyak sekali gue sebutkan. Duet antara Sir Alex Ferguson dan David Gill itu juga menjadi salah satu kerangka fondasi kenapa Manchester United bisa sukses. Dimana setelahnya Ed Woodward ini berbanding berbalik dengan David Gill. Dan Manchester United sudah mencoba dengan manajer sekelas Louis van Gaal, Jose Mourinho, gagal. Di sepak bola modern tidak bisa hanya manajer saja, apalagi klub besar. Manchester City jelas sudah memberi contoh. Siki Bergenstein dengan Pep Guardiola. Arsenal pun juga demikian. Liverpool pun juga demikian. Ajax Amsterdam pun juga demikian. Barcelona pun juga demikian. Ada keseimbangan. Dan Manchester United belum pernah ada hal tersebut. Dan mudah-mudahan ya, dengan Omar Berada ini tentu saja harus juga diingat bahwa Omar Berada ini dia posisinya sebagai Chief Executive, sebagai CEO. Tinggi sekali posisinya. Dia tidak akan atau ya bukan dalam posisi yang mengambil langkah-langkah yang lebih praktis, enggak. Dia pasti akan mendelegasikan, dia akan menunjuk orang-orang di bawahnya, dan itu juga gue sedang nantikan. Yang menarik lagi adalah bagaimana Ineos ini
dari langkah yang mendatangkan Omar Berada, ini kan benar-benar di luar radar. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini ada 2 nama yang disebutkan. Dan Ashworth dan juga Paul Mitchell. Omar Berada, menurut gua ya, ini memang sudah dianalisa oleh Ineos. Sehingga oke, kita melakukan pendekatan dan yes, berhasil. Di under the radar, di bawah radar. Jadi tidak tertangkap dengan media dan lain-lain. Yang sebelumnya yang ditonjolkan namanya adalah Jean-Claude Blanc, ya kan? Sekarang gue jadi berpikir nih, apakah Dan Ashworth dan juga Paul Mitchell ini merupakan dalam tanda kutip cameo saja ya, yang disengaja dilambungkan, tapi Ineos bekerja di belakang layar untuk mendekati sosok yang lain. Itu bisa saja terjadi. Bisa jadi nama-nama yang sudah pernah disebutkan ada sekitar 6 atau 7, tapi mungkin tidak semenonjol Paul Mitchell dan juga Dan Ashworth, itu juga bisa terjadi. Tapi di sisi lain gue juga berpikir, sebentar. Itu bukan wewenang dari Ineos. Harusnya yang menunjuk sporting director itu adalah Omar Berada. Dan Omar Berada disebutkan baru akan bekerja musim panas. Dan gue jadi berpikir, apakah Manchester United akan baru memiliki sporting director nanti menuju musim panas? Terlalu lama. Menurut gue, walaupun Omar Berada baru mungkin akan bekerja secara penuh nanti di musim panas, tapi bagaimana hal ini sudah diumumkan sekarang oleh klub, dia juga sudah mengundurkan diri dari Manchester City, bisa jadi di belakang layar dia juga sudah bekerja. Dan bisa jadi juga dalam waktu dekat ini dia sudah merekomendasikan nama kepada Ineos yang dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sebelum musim panas, sudah akan diumumkan siapa-siapa saja orang-orang yang akan membantu Omar Berada untuk menjalankan klub Manchester United ini. Apakah akan ada perubahan atau seperti apa? Menurut gue itu hal nomor 2, nomor 3. Yang paling penting gue sudah pernah sebutkan bagaimana dia dengan timnya nanti ini membuat kerangka dulu, blueprint dulu, rencana dulu, visinya seperti apa. Itu yang harus ditentukan oleh seorang CEO, bukan hanya langsung memecat, mengganti segala macam. Enggak. Menurut gue sekali lagi, kalau mindsetnya seperti itu, berarti tidak belajar dari 10 tahun yang lalu nih, 10 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Tapi bagaimana dia harus meriset ya klub Manchester United supaya bisa bergerak sebagai layaknya klub sepak bola, bukan lagi klub komersial. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Thank you.